Jadi memang krisis pangan ini menjadi salah satu komoditas juga yang punya pengaruh terhadap pembentukan inflasi di Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain. Jadi kami Bank Indonesia, salah satu tugas pokok kami adalah bagaimana menjaga inflasi tetap terkendali, stabil, rendah, tapi bukan terus deflasi Bapak Ibu ya. Karena kita dengar dari rilis BPS itu 2020 bahkan kemarin masih deflasi dan sebagainya, maupun secara nasional kemarin bulan Februari secara nasional inflasi 0,1%, tapi secara umum di Provinsi Sumatera Utara itu deflasi bukan karena harga bahan pangannya turun, tapi karena demand atau konsumsi masyarakat yang tertahan karena pandemi ini. Terus kemudian juga ada kebijakan PPKM gitu ya, kemarin PSBB dan sebagainya, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melakukan konsumsi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kami, bagaimana mendorong demand atau konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga kembali ke sebelum pandemi. Dan tentunya dengan jaring pengembangan sosial dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Koperasi dan sebagainya, Kementerian Ekonomi, dan juga kami Bank Indonesia mengeluarkan banyak kebijakan bagaimana melindungi pihak-pihak yang rawan terdampak dari pandemi ini agar tetap dapat survive, dapat tetap memberi makanan gitu ya. Kita jangan juga gara pandemi ini nanti tingkat stunting menjadi tambah lagi. Sekarang sudah cukup tinggi stunting di Indonesia, karena itu penting itu adalah generasi masa depan Indonesia ya. Jadi kalau banyak anak-anak kita yang kekurangan gizi karena pandemi ini, tentunya nanti kita akan masa dampaknya berapa belas tahun kemudian. Jadi generasi emas kita akan hilang karena pandemi ini. Ini yang tidak diinginkan oleh kami dari pembuat kebijakan, baik pemerintah pusat maupun kami Bank Indonesia. Dari terkait bagaimana untuk ekonomi secara global ya. Dengan adanya vaksinasi yang mulai di awal tahun ini, dengan target pemerintah sampai dengan triwulan 1 2022 bahwa sudah tervaksinasinya 181,5 juta penduduk Indonesia, itu bisa diharapkan terciptanya herd immunity ya. Sehingga nanti tentunya mobilitas masyarakat, roda ekonomi akan kembali seperti sedia kala. Dan ini dibuktikan Bapak Ibu bahwa program vaksinasi tidak saja dirasakan di Indonesia, tapi negara-negara di dunia, di belahan dunia juga sudah mempercepat program vaksinasi. Sehingga kita lihat dari grafik ini Bapak Ibu ya di tayangan, dan secara berdasarkan lembaga-lembaga ekonomi internasional bahwa outlook ekonomi dunia 2021 ini atau tahun ini itu akan semuanya rebound Bapak Ibu ya, baik di kawasan Eropa, Amerika, India, Tiongkok, bahkan Indonesia sendiri menurut prediksi kami dan juga dari Kementerian Keuangan itu akan mencapai antara range 4,3 sampai dengan 5,3% untuk tahun ini. Jadi ada turning point, ada pembalikan dari yang masyarakat bilang resesi ya, kontraksi 2,sekian% di tahun 2020. Kami harapkan di tahun ini kita bisa menjungkir balikan itu menjadi sesuatu yang pertumbuhan ekonomi yang positif. Jadi dengan adanya untuk negara-negara mitra tadi seperti saya sebelumnya, negara tujuan ekspor kita yang positif, bahkan Cina tidak terpengaruh dari pandemi ini karena memang pertumbuhan ekonomi yang positif sejak 2020, itu akan meningkatkan demand mereka, sektor hilir mereka, industri mereka akan bergerak sehingga mereka butuh bahan baku. Bahan bakunya dari mana lagi? Salah satunya adalah Indonesia sebagai pengekspor bahan baku. Seperti contohnya kalau di Sumatera Utara ini, salah satu yang berpengaruh terhadap pembentukan ekonomi atau PDB, PDRB di Sumatera Utara adalah ekspor CPO dan turunannya, termasuk nanti selain karet ya. Oke. Zaman Belanda itu sudah ada lembaga-lembaga semacam blok. Jadi apa artinya? Artinya bahwa pangan, ketahanan pangan itu menjadi perhatian negara. Bahkan waktu zaman penjajahan pun menjadi perhatian. Tidak ada satu negara yang bisa kuat berdiri tegak kalau ketahanan pangannya tidak kuat, akan mudah diserang dari sisi manapun kalau ketahanan pangannya tidak kuat. Jadi tahun 67 itu Bulog sebagai lembaga berdiri di pemerintahan Indonesia. Kemudian tahun 98 berubah bentuk penugasan, bukan berubah bentuk lembaga, tapi penugasannya. Apa boleh diceritakan tujuan diselenggarakan semua? Baik, ini memang tujuan yang pertama dengan
lembaga ini kita mau mempublikasikan. Ada lembaga baru yang berkedudukan di pusat di Sumatera Utara berdiri sejak 11 Februari. Kemudian lembaga ini sesuai dengan namanya melakukan seminar dengan topik ini yang kita harapkan bersama Fakultas Pertanian memberikan kritisi terhadap keadaan ketahanan pangan. Jadi sama-sama kita tahu tadi bahwasanya memang khusus tentang ketahanan pangan ini harus menyeluruh untuk bisa membantunya, mendukungnya. Dan tadi sudah disampaikan sangat-sangat keadaan emergensi sebenarnya, karena memang semua orang akan mengalami kesulitan di berbagai kegiatan apabila memang asupan makanan tidak ada. Jadi kita harapkan Sumatera Utara ini dengan program pemerintah tidak akan terdapat atau jangan lagi ada orang yang kekurangan makanan seperti yang disampaikan sebelumnya berita-berita itu soal adanya masyarakat yang di stunting itu. Itu yang kita harapkan. Dari sisi akademis, barangkali sama seperti yang sudah tadi disampaikan oleh pembicara, masih banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan, baik dari segi pengambil kebijakan dan juga dari segi petaninya sendiri. Dan kami dari tim akademisi selalu terbuka untuk mencari solusi-solusi yang terbaik, terutama kita harapkan untuk masyarakat ya yang bisa mencapai kecukupan dalam pangan ini. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. kalau masukan untuk pemerintah, misalkan untuk program ketahanan pangan sendiri bagaimana? Masukan untuk pemerintah, kita harapkan pemerintah lebih aktif, proaktif untuk melihat kondisi-kondisi sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Jangan hanya melihat hanya dari data-data yang terpublish. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sejauh ini ada penelitian-penelitian tentang ketahanan atau kedaulatan pangan? Ada, cuma masih sebatas penelitian untuk tingkat S1, sehingga ya mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi penelitian yang secara terpadu. Jadi yang dilakukan oleh mahasiswa mungkin masih terpisah-pisah, jadi belum terintegrasi secara keseluruhan. Oke, thank you.